Melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes, sekarang pasal 10 ayat 40, 41, 42. Tuhan Yesus mengundurkan diri secara geografis, tetapi justru ada kemajuan dalam pelayanan. Di Yerusalem mereka mau membunuh dia, tetapi jauh dari Yerusalem mereka percaya. Pasal 10 ayat 40. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 36, itu menceritakan mengenai pelayanan Yohanes Pembaptis. Ya, dia tidak disebut Yohanes Pembaptis, tapi dia Yohanes Pembaptis. Yohaneslah. Tempat itu, Betania di seberang Yordan, disebut di dalam pasal 1 ayat 28. Menurut Rainier Riesner, dalam karangannya Bethany Beyond the Jordan, John 1:28, di dalam Tyndale Bulletin pada tahun 1987, Betania itu rupanya merupakan wilayah yang disebut di dalam Perjanjian Lama Basan, ke utara tapi sedikit timur dari Danau Galilea. Tuhan Yesus mengundurkan diri, bukan karena dia takut. Kebenaran itu dibuktikan membaca pasal 11 ayat 7 sampai 10. Dia pergi menyeberangi sungai Yordan karena di Yerusalem dia tidak dapat memenangkan orang. Ya, mereka semakin melawan dia dengan mau memakai kekerasan. Ya, di situ bandingkanlah pasal 4 ayat 3, pasal 5 ayat 18, pasal 6 ayat 15, pasal 7 ayat 30, pasal 8 ayat 37, juga 8 ayat 59, pasal 10 ayat 31, dan pasal 11 ayat 54. Pasal 10 ayat 41. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Yohanes yang dimaksudkan jelas Yohanes Pembaptis ini. Ya betul, ada perlawanan yang semakin keras di Yerusalem, tetapi itu tidak berarti bahwa pelayanan harus berhenti. Mereka yang hatinya terbuka, ya ternyata mereka yang ditarik kepada Tuhan Yesus oleh Allah Bapa, mereka datang kepadanya di tempat itu di seberang Yordan. Di sana mereka mengingat pelayanan dan perkataan Yohanes Pembaptis, dan mereka setuju dengan kesaksian Yohanes. Ayat ini menguatkan tema kesaksian yang sangat penting di dalam Injil Yohanes ini. Pasal 10 ayat 42, dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Di luar Yerusalem, mereka percaya kepadanya. Ya, tidak seperti begitu banyak ayat di dalam pasal 7 sampai 10, tidak ada yang kata yang sebaliknya, tidak ditulis, tetapi orang lain menolak dia. Tidak ada. Ya, secara ringkas, 3 ayat ini. Ya, pada akhir pasal 10, keadaan Tuhan Yesus, ya samar-samarlah. Pemimpin-pemimpin Yahudi tidak suka dia, tetapi mereka tidak mengejar mencari dia. Dia mengundurkan diri ke tempat yang sepi, jauh di seberang Yordan. Tetapi pada akhir pasal 11, dia dicari untuk dibunuh. Sudah ada keputusan resmi, dia harus mati. Apa yang menyebabkan perubahan ini? Yang menyebabkan adalah suatu keajaiban yang sangat besar ditonton oleh banyak orang.